Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Master MS Triple H. Hari ini ya Allah Rabbi, aku bacakan untuk message daily pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku biar energi spiritualnya terkoneksi menjadi nyata 90%. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. I'm disgusting person. I know this already. Do you will still accepting me back one day? Stop pushing me. Let's see what will happen next between us. I was hiding from you. That's all. My life just feel like a big pool of a nothing. Feels like I have no point to be here. I know I gave you a lot of a face angry over many years. I remember all those caring things you did to me. I really miss you. Oke. Message daily darinya. Oke. Dia ngerasa sih kalau dia tuh orang yang ya sudah menjijikan ya. Karena dia menyimpan rahasia dari kamu bertahun-tahun. Dan ya dia gak suka aja kalau didorong untuk jujur, untuk mengatakan apa yang dia sembunyikan. Dia gak suka didorong, yang gak suka dipaksa gitu ya. Terus dia ngerasa kehidupannya dia tuh udah gak ada artinya ya. Dia tahu kalau dia tuh udah membuat kamu marah bahkan bertahun-tahun. Dia coba untuk menyimpan perasaan dirinya yang jijik pada dirinya dia sendiri. Makanya dia coba ingin ngeliat sejalannya waktu ya, tentang ya perasaannya kamu ke dia ke depannya bagaimana. Ya, dia agak gimana ya, jadi kayak malu tapi juga gengsi. Dia tahu kalau dia menjijikan karena sudah menyimpan rahasia, dan dia merasa apakah kamu masih nerima dia kah suatu hari nanti gitu ya. Karena ya dia mengingat semua tentang perlakuannya kamu ke dia ya, pedulinya kamu ke dia. Dan ya dia gak bisa ngelihat kamu ataupun menghadapi kamu ya dengan kebohongan yang dia jalani. Ya dia merasa kalau dibilang pengecut, iya. Dan ya dia berterima kasih dengan ketulusan cinta yang kamu beri ke dia. I'm disgusting person. I know this already. You will still accepting me back one day. Dia pengen menghampiri kamu sih, tapi dia ngerasa apa kamu masih nerima dia kah setelah dari apa yang dia lakukan ke kamu ya, berkali-kali bahkan bertahun-tahun. Dan dia tahu dia orang yang menjijikan ya, dan dia nggak suka karakter yang nggak suka dipaksa ataupun didorong untuk mengungkapkan yang dia sembunyikan ya. Jadi bagi dia gini, kalau belum saatnya aku nggak akan gitu. Jadi orangnya nggak suka memaksa keadaan tentang kejujuran gitu lah. Harusnya kalau dia memaksakan keadaan untuk jujur ya nggak apa-apa, walaupun itu menyakitkan, tapi tidak tidak memperlambat menyelesaikan masalah gitu loh. Tidak menggantung lah gitu ya.
Stop pushing me. Jadi dia tuh maunya kamu ngemis ke dia sih, untuk minta kejelasan. Dia nggak suka didorong, tapi dia sukanya kamu ngemis ke dia, maksa gitu ya. Kalau kamu nggak ngemis ke dia, dia ngerasa ya dia yang bakal ngemis ke kamu. Tuh. Ya dia bermasalah dengan keputusan kamu untuk healing ya, karena itu bisa mengganggu ya rezekinya dia. Karena kalau kamu sudah fokus untuk healing kamu sendiri, ya otomatis energi spiritualnya itu ya buat kamu, bukan buat dia lagi. Kita lihat, let's see what will happen next between us. Menunggu waktu yang tepat, menunggu Tuhan yang bergerak. Jadi ya kan ada Wheel of Fortune. Jadi dia memantau sih, antar balik lagi lah, tapi ya nantilah gitu ya. Jadi dia kayak mempermainkan ya takdir. Padahal mah sebenarnya bisa aja balik ke kamu lagi dengan mudah gitu loh. Tapi dia mempermainkan takdir. Ya salah satunya ya dia menyimpan hubungan dengan orang baru juga. Dan ya di sini aku ngelihat memang dia lagi menjalani hubungan dengan orang baru ya. Kalau untuk kembali ke kamu sebenarnya ada banget, tapi dia perlambat karena dia tahu kamu akan nerima dia dengan mudah, makanya dia memperlambat. Pada akhirnya ya kehidupannya dia nggak ada artinya karena dia mempermainkan Tuhan. Jadinya ya kan seharusnya misalnya gini, udah dipertemukan dalam pernikahan, seharusnya kan ya dipertahankan, dijaga gitu ya. Ini enggak, dia mempermainkan karena melihat ya tentang ketulusan cinta kamunya itu enggak akan luntur ke dia gitu. Kita lihat, my life is I feel like a big pool. Jadi dia merasa nggak berguna aja di dunia ini ya, karena dianya tidak menghargai pemberian Tuhan kan, tidak menjaga. Salah satunya karena dia selalu berpetualang dan dia selalu menganggap udah lantar juga gue bisa dapat lagi yang baru, yang lebih baik gitu. Jadi ketika dia menyimpan rahasia dari kamu tentang orang baru, ya dia harapannya orang baru ini akan lebih baik dari kamu. Tapi ternyata tidak ya, tidak. Dia tahu Tuhan akan mempertemukan kalian kembali. Dia tahu hal itu. Dia juga sebenarnya lagi mencari cara ya untuk bisa meninggalkan triparty ini sebenarnya. I always hiding from you. Kita lihat apa sih yang dia simpan selama ini dari kamu. Ya. Sifat cerobohnya, sifat kebodohannya, kebebasannya. Jadi sifat masa bodohnya. Jadi dia ini sama orang baru ini tadinya cuma buat iseng-iseng aja gitu loh. Buat temen sepinya dia, buat ya kebebasannya dia ketika jauh dari kamu. Ya, tapi ternyata dia malah ya keenakan gitu ya. Dengan ya permainan dia, dengan janji-janjinya dia. Dan aku ngelihatnya di sini memang dia ngerasa orang baru ini juga memberikan resiko besar pada hidupnya. Tuh ya. I know I give you a lot of face anger. Salah satunya kalian memang long distance. Kedua, ya dia memberikan jarak ya dengan kalian. Ya pada akhirnya dia selalu mencari kehidupan baru dimanapun dia berada. Kenapa? Karena untuk mengisi kekosongan, mengisi kesepian. Dia mengambil resiko sih guys, ya.
untuk meraih apa yang dia inginkan. Dan dia selalu memberikan janji-janji manis ya terhadap orang-orang baru. Tuh. Tapi apa yang dia tanam ini semuanya akan berbalik pada dia, terutama tentang karma buruk ya di sini. Ini bisa sampai 7 turunan, bahkan bisa sampai 7 tahun perjalanan karmanya. Dan ya dia harus bisa menerima pembelajaran hidupnya dia. Ya, kita lihat lagi ada the Knight of Cups-nya. Ace of Swords, Justice, the Two of Pentacles, Eight of Wands, the Judgment, the Knight of Wands, and the Ten of Pentacles. Oke, di sini dia akan mengalami banyak keraguan ya, terutama untuk rujuk lagi dengan orang baru juga banyak keraguan, karena akan banyak masalah terjadi, karena ini adalah jawaban dari perjalanan hidupnya dia sendiri ya. Dan aku ngerasanya memang dia kesuksesannya juga nggak seimbang ya, spiritualnya juga lagi nggak baik, karena orang baru ini ada yang meminta pertanggungjawaban atas status ya. Jadi antara lo mau cerai atau mau terus, lo mau putus apa mau terus. Kalau memang mau terus ya otomatis dia harus ngalah dan menikmati ya pembayaran karma hidupnya dia yang gak seimbang ya. Dan hidupnya pun akan penuh dengan petualangan, jadi kayak ya gairahnya udah gak stabil lagi. Dia akan terus mencari orang baru terus nih kalau dia tetap berjalan dengan orang barunya ya, karena resikonya ini ya dia akan selalu diduakan atau dia menduakan ya. Janjinya dia yang selama ini terucap ya, entah dengan kamu atau keluarga ataupun dengan orang baru nih ya, ini harus diendingkan, harus dibuktikan ya. Dia masih ada keraguan nih, apa kepada orang baru atau jujur sama kamu gitu ya. Ada keraguan karena tujuan hidupnya dia pun menjadi gak jelas ya, karena takut akan kejujuran dari seluruh rencananya dia selama ini. Aku ngelihatnya dia coba untuk bisa mengimbangi dengan orang baru ini ya, coba untuk bisa jadikan orang baru ini sebagai pembayaran karmanya dia, tapi masih dengan sikap petualangannya. Jadi ya, jadi kayak apa ya, pelarian lah orang baru ini. Makanya dia mencari cara untuk bisa kembali lagi sama kamu nanti ya. Kenapa? Karena dia gak suka ngelihat kamu sukses dan menerima dalam perbaikan karmamu. Dia gak nerima hal itu.
Dan dia juga coba untuk mencari celah dari orang baru ini, ya. Salah satunya ya tentang keuangan. Kenapa? Biar ada alasan kembali ke kamu ataupun alasan putus dengan orang barunya. Di sini dia coba cari informasi ya tentang orang ketiganya. Karena orang ketiganya ini pun sebagian ada yang masih bersuami atau beristri. Ya, jadi kayak dia tuh cuma butuh uangnya aja dengan orang baru ini. Ya, yang penting ada materi lah gitu. Dan kehidupan dia tuh nggak ada artinya di dunia ini karena dia selalu berkelana, dia selalu mengumbar janji, ya. Dia focusing dalam permainan dia, dan ini akan berakhir dengan suatu ketidaksuksesan ya, karena dia mengambil resiko ya untuk mengenal orang baru itu dengan janji manisnya dia. Salah satunya tentang pernikahan ataupun tentang harta. Kita lihat message darinya. Ya, ini konflik batin sih buat dia. Ya, dia mendengar kabar kalau kamu sebagian sudah ada yang nerima lamaran ya dari orang lain. Jadi dia coba untuk bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu untuk mengganggu komitmen kamu ataupun pekerjaan kamu. Dan dia menginginkan kalau kamu tuh terima hadirnya orang ketiga juga dari hidup dia. Karena dia merindukan cara kamu memperlakukan dia. Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attractions. The golden mirror, self-abusive, narcissist, one-side relationship, love bombing. Coffee shop, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Relationship is over, no second chance, grow and transforms your life. Di sini dia baru merasakan ketulusan cinta ya setelah kalian tidak ada komunikasi atau perceraian, dan dia coba untuk ketemu orang lain ya, karena ya dia orangnya selalu memberikan harapan pada orang lain untuk kepentingan dia sendiri, terutama ya memberikan rayuan manis ya. Dia tahu kalau hubungan dengan kamu tuh sebenarnya udah nggak ada harapan lagi ya, karena semuanya sudah banyak perubahan. Kamu juga udah banyak berubah, lebih dewasa, lebih menerima, lebih sukses dibanding dia. Dan dia juga kehidupannya dengan orang baru ini mengalami ketidakpastian, terutama tentang spiritual, dan statusnya juga nggak jelas, masa depannya juga nggak jelas ya, pemasukannya dia juga nggak jelas, terutama tentang hawa nafsunya dia nih. Ini udah nggak seimbang lagi ya, dia udah kayak up and down tentang passionnya, tentang keberaniannya ya. Kenapa up and down ya? Karena dia juga takut tentang masalah penyakit ya, kalau aku lihat di sini. Jadi dia tahu dia menyimpan sesuatu gitu loh. Salah satunya menyimpan tentang ya hubungan dia dengan orang baru, sudah ada yang menikah. Ya karena ini adalah sifat kebodohannya dia yang terlalu ingin bebas. Ya, selalu ingin mengejar kehidupan yang baru dia kenal gitu ya.
message daily. Jadi dia ini pura-pura udahan sama kamu, tapi dia masih memantau kamu, ya. Dan topengnya dia itulah yang membuat hubungan ini menjadi berantakan, bahkan ya nggak bisa lagi diperbaiki, karena topengnya dia itu masih dia pakai. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.